Basah tak surat suara tak. Tak. Aduh. Tuh, basah surat suara tak. Basah tak surat suara tak. Tak. Aduh. Tuh, basah surat suara tak. Gudang 3 kuncinya mana? Taruh. Pohon dari tadi teh ya. Burung bunga. Dari tadi kira udah duluan. Jam 8 sudah sampai Rangkas. Ke atas. Meliput itu sekitar semenit kan? Ya, itu kejadian sore kemarin ya, kurang lebih jam 5-an ini salah. Itu terjadi hujan yang cukup lebat dan sangat lebat ya. Dan ini memang kemarin tuh ada genangan air ya. Genangan air itu posisi tepatnya ada di lorong gudang antara gudang 1 dan gudang 2. Itu di lorong itu kan ada musola dan ada toilet. Proses pada saat itu KPU masih melaksanakan proses pengawasan ya. Jadi ada tenaga dari KPU yang tetap melaksanakan pengawasan, dan pada saat itu terjadi genangan itu ya, saya segera perintahkan ke tenaga yang dari KPU sampai untuk segera membersihkan air itu dengan genangan. Dan memang ada, karena di situ lorong ya, itu tempat menyimpan transit saja sebetulnya, bukan tempat menyimpan logistik. Nah, pas kejadian ada surat suara yang kena air kayak gitu. Nah, tapi itu alhamdulillah bisa segera kami tangani ya. Dan logistik yang lain sih tidak ada yang terdampak gitu ya, kecuali itu aja. Kotak suara clear alhamdulillah gitu ya. Kalau surat suara DPR RI memang ada yang terkena basah, itu ada yang basah benar, ada yang sedang-sedang kayak gitu, dan posisi semalam itu sudah kami keringkan. Nah, laporannya ini saya belum dapat yang per jam ini, jadi berapa yang sudah kering atau yang masih basah seperti itu. Total ada berapa Pak surat suara yang basah? Sementara laporan semalam itu ada 80-an. 80-an. Rusak nggak itu Pak? Nah, ini nanti proses dikeringkan dulu. Nanti kalau setelah dikeringkan nanti kita akan tahu berapa. Infonya sih 80-an lah. Ini nanti semalam kan belum saya update nih hari ini. Apakah bertambah atau tidak saya belum dapat infonya. Itu Pak surat suara apa Pak? Surat suara apa Pak? DPR RI. DPR RI semua. DPR RI. Pak, proses pengeringannya diapain Pak biar utuh kembali? Di ini aja, di
Ya kita simpan aja gitu ya, dikeringkan pakai angin kayak gitu. Dikeringkan. Berarti hanya basah, tidak dipastikan tidak rusak gitu ya Pak ya? Nanti kita pastikan setelah kering gitu. Setelah kering nanti kita lihat apakah itu masih bisa digunakan atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya berarti kita masuk kategori reject. Kalau bisa digunakan, ya kita masukkan kembali. Oke, nah kalau misalnya reject Pak, langkahnya seperti apa Pak? Ya tentu kami laporkan, ya. Kami berita acarakan, kami laporkan ke KPU Banten seperti itu. Untuk penggantian misalnya Pak, bisa berapa lama Pak untuk surat-surat? Itu mungkin nanti setelah dikoordinasikan baru kami tahu. Kalau kondisi gudang terkini Pak? Kondisi gudang alhamdulillah sekarang ya sudah berjalan seperti biasa gitu. Ada kemungkinan buat bocor lagi Pak? Nah, posisi bocor itu sebenarnya begini. Jadi tempat itu sebetulnya biasa tidak bocor, ya. Setahu seingat saya atau laporan dari saya. Nah, pada saat itu ada kebocoran. Nah, bocor memang sebenarnya nggak terlalu besar ya, bocor. Dan di situ ada toilet juga tuh. Dan di situ mungkin ada saluran yang terhambat, jadi rembesan juga. Jadi numpuk di situ tuh air tuh. Paling sekitar 1 sampai 1,5 cm itu genangan airnya itu. Gitu. Jadi bukan banjir ya teman-teman semua. Saya pastikan bukan banjir, tapi ini genangan air. Kenapa? Kalau banjir kan ada kiriman air dari sungai begitu, sepengetahuan saya begitu. Kalau ini genangan air yang memang pertama dari bocor, kedua mungkin dari ada saluran air yang mampat karena situ dekat dengan toilet. Apa tidak ada antisipasi Pak sebelumnya Pak? Makanya di situ itu kan lorong. Nah, kalau yang sudah kami lakukan sekarang untuk antisipasi, kami mintakan ke pemilik gudang untuk segera dirapihkan, untuk segera dibenarkan yang bocor-bocor itu. Seperti apa sih Pak? Ya, ada kejadian kemarin di gudang itu kebocoran dan memang ada surat-suara yang siap untuk dipengepakan oleh kawan-kawan PPK. Namun pada saat kejadian memang posisinya istirahat begitu. Jadi ketahuannya setelah gudang dibuka ada 85 yang terdeteksi itu mengalami surat rusak begitu. Nah, seperti itu udah koordinasi sama KPU sendiri seperti apa Pak? Semalam Pak Deden selaku Kodim SDMO dan Ketua Bawaslu sendiri, Pak Dedi sudah melakukan koordinasi dengan Ketua KPU. Mereka kalau dari kita akan melakukan saran perbaikan ke KPU dan meminta untuk mengganti surat-suara yang rusak itu. Untuk kedepannya seperti apa Pak? Nah itu kalau kedepannya KPU harus menindaklanjuti saran perbaikan dari kita agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Apa sebelumnya udah mengirim surat Pak ke KPU terkait? Sudah beberapa kali dan memang kejadian bocor di gudang itu memang beberapa kali juga. Dan memang sudah ada upaya juga dari KPU untuk menambal yang bocor tersebut, namun ya ketika diperbaiki ada lagi seperti itu. Memang dari KPU juga sudah mengupayakan untuk melakukan saran perbaikan. Penyebab kebanjiran itu apa? Hujan deras atau gimana Pak? Hujan deras kemarin. Terjadi sekitar jam berapa hujan deras? Kemarin hujan deras pukul 17 sore itu. Jadi memang gudang juga ditutup, teman-teman PPK dan PPS yang melakukan pengepakan juga istirahat. Jadi dibuka kembali di pukul 19. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.